Hari ini saya pergi ke dapur untuk melakukan suatu percobaan. Saya membutuhkan garam dapur yang mempunyai rumus molekul NaCl, air yang mempunyai rumus molekul H2O, dan sendok. Bagaimana kelarutan garam di dalam air? Apakah semua garam dapat larut di dalam air? Simak penjelasan berikut. Pernahkah kalian melarutkan garam dapur? Ketika sedikit garam dapur ditambahkan ke dalam segelas air, garam tersebut akan larut. Garam tersebut akan larut dan terurai menjadi ion-ionnya. Jika semakin banyak garam ditambahkan ke dalam segelas air, semakin banyak endapan yang diperoleh. Larutan yang demikian itu disebut larutan jenuh. Artinya, air tidak dapat lagi melarutkan garam dapur. Ketika sudah terbentuk larutan jenuh, berapapun jumlah garam yang kalian tambahkan ke dalam segelas air, garam tersebut hanya akan tenggelam di dasar air sebagai endapan kristal. Dari fakta inilah kemudian muncul istilah kelarutan. Jadi kelarutan dari garam merupakan jumlah maksimum garam yang akan larut dalam sejumlah air. Berdasarkan hal ini, larutan dapat dikelompokkan dalam kategori larutan kurang jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Larutan kurang jenuh adalah larutan yang masih dapat melarutkan garam. Larutan tepat jenuh adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan garam. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang tidak dapat lagi melarutkan garam sehingga terjadi endapan kristal. Tingkat kelarutan garam, ada garam yang mudah larut seperti garam dapur, ada garam yang sukar larut seperti perak klorida dan perak nitrat, dan masih banyak lagi macam-macam garam. Untuk mengetahui berapa banyak jumlah garam yang larut atau jumlah maksimal garam yang larut di dalam air, simak penjelasan berikut. Kelarutan. Kelarutan dilambangkan dengan S. Suatu padatan garam yang mudah larut dalam air menunjukkan kondisi larutan belum jenuh dan akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Dengan contoh garam AX-BY, jika dilarutkan ke dalam air, akan terionisasi menjadi ion XaY+ dan YbX-. Satuan kelarutan dinyatakan dalam konsentrasi atau mol per liter. Tetapan hasil kali kelarutan dilambangkan dengan KSP. Dalam larutan jenuh, yang mengandung garam yang sedikit larut akan terjadi kesetimbangan. Dengan contoh garam AX-BY akan larut terurai menjadi ion XaY+ dan YbX-. Ketika larutan berada pada kondisi jenuh dan tidak bisa lagi melarutkan garam AX-BY, maka akan terjadi kesetimbangan antara garam AX-BY padat dengan ion XaY+ dan YbX-. Tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan antara garam dengan ion-ionnya disebut tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Harga KSP merupakan hasil kali konsentrasi kesetimbangan ion-ion dalam larutan. Jadi tetapan kesetimbangan untuk garam AX-BY adalah konsentrasi AY+ pangkat koefisien dikali konsentrasi BX- pangkat koefisien. Kemudian apa hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan? Ketika garam AX-BY larut ke dalam air, reaksi ke kanan membentuk ion-ion. Artinya, larutan berada pada kondisi belum jenuh. Ketika larutan berada pada kondisi jenuh atau lewat jenuh, maka akan mengalami kesetimbangan dan reaksi ke kiri.
dan dinyatakan sebagai KSP atau hasil kali kelarutan. Jadi KSP garam AXBY adalah hasil kali konsentrasi ion XaY+ dan ion YbX-. Konsentrasi adalah satuan dari kelarutan dan dilambangkan dengan S. Masing-masing dikalikan koefisien dan dipangkatkan koefisien, sehingga menjadi X pangkat X dikalikan Y pangkat Y dikalikan S pangkat X plus Y. Dan untuk mencari kelarutan garam AXBY, akar pangkat X plus Y KSP per X pangkat X dikalikan Y pangkat Y. Contoh soal. Jika suatu garam Ag2CrO4 memiliki nilai KSP sebesar 4 dikalikan 10 pangkat min 12, berapa kelarutan di dalam air? Jika garam Ag2CrO4 dilarutkan ke dalam air, akan terionisasi menjadi ion 2Ag+ dan ion CrO4 2-. Dan terjadi kesetimbangan sehingga KSP Ag2CrO4 adalah hasil kali konsentrasi ion Ag+ pangkat koefisien dikalikan konsentrasi ion CrO4 2- pangkat koefisien. Sehingga koefisien ion Ag+ sebesar 2 dikalikan konsentrasi S pangkat koefisien sebesar 2 dikalikan konsentrasi ion CrO4 2- S pangkat 1. Sehingga 2 pangkat 2 adalah 4 S pangkat 3. 3 dari 2 ditambah 1. Penjumlahan masing-masing pangkat. Kemudian untuk mencari kelarutan Ag2CrO4 adalah akar pangkat 3 dari KSP per 4. Sehingga akar pangkat 3 dari 4 dikalikan 10 pangkat min 12 dibagi 4. Sehingga kelarutan Ag2CrO4 di dalam air sebesar 10 pangkat min 4 mol per liter. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses kelarutan. Yang pertama yaitu suhu. Gula atau garam akan sukar larut dalam air dingin, akan tetapi akan larut dengan cepat jika dilarutkan pada air panas. Kemudian ukuran zat terlarut. Coba bayangkan, lebih cepat larut mana? Ukuran garam serbuk atau bongkahan? Pasti lebih cepat larut yang serbuk, bukan? Kemudian volume dan jenis pelarut, dan kecepatan pengadukan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kelarutan zat terlarut di dalam pelarut? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan ya. Selanjutnya, klik salah satu video yang ada di layar.